Loh, kenapa warga diusir datang ke JIS dan ada yang risih saat warga merekam? Ada lagi cerita menarik dari JIS. Ini terkait dengan salah satu warga yang merekam JIS dari luar. Di media sosial beredar video yang menampilkan seorang petugas melarang warga untuk merekam suasana JIS dari luar. Masih belum tahu alasan larangan merekam stadion itu kenapa. Mas, kamu dari tadi ngeliput ya? Nggak boleh, nanti saya nggak yang kena nih. Nih abang ngomong aja sama komandan saya deh, kata petugas dalam video tersebut. Seorang warga pun terlihat protes dan bertanya kenapa nggak boleh ambil gambar. Dia mengaku hanya seorang warga biasa yang mau mengabadikan stadion lewat ponsel. Ini saya cuma diakses luar, kan saya nggak bilang dari media, saya ini masyarakat biasa. Itu ada orang di sana pada main HP rekam-rekam, kenapa nggak dimasalahin, kata pria itu sambil menelpon. Selanjutnya petugas itu bertanya lagi apakah pria tersebut berasal dari media. Sama aja dong pak, sama yang lain, saya masyarakat biasa, ini area publik, kecuali saya ke dalam, kata pria itu. Ya aneh memang, padahal warga yang bersangkut paut berada di luar stadion, jadi sah-sah saja untuk ya sama seperti orang merekam Monas dari kejauhan atau menara Eiffel. Alasan paling masuk akal kenapa petugas melarang adalah karena takut ada media yang merekam, menjadikannya berita dan isu JIS tidak akan berakhir. Tampaknya mulai ada yang gerah dengan gorengan terhadap JIS. Bisa kita tebak-tebaklah siapa yang mulai panik dengan polemik JIS ini. Bukan cuma rasa malu yang harus ditanggung, tapi juga mulai ada seruan dibentuknya pansus untuk mengusut kejanggalan JIS akibat statement buruh Hapot yang menguak kejadian sebenarnya di balik pembangunan JIS. Ada yang panik JIS akan diusut layaknya Formula E. Zaman sekarang, bau sebusuk apapun percuma saja disembunyi. Kekuatan netizen plus sosial media bisa membuat isu apapun jadi masif. Percuma melarang orang merekam, nggak ada gunanya. Isu sudah berkembang mulai dari rumput, sarana dan juga prasarana sampai statement buruh Hapot. Di balik kemegahan JIS ada tangan Anies yang menjadikannya nyata. Dan kita tahu setiap perbuatan Anies biasanya ada yang nggak beres. Di tangan Anies biasanya terkandung sesuatu yang amburadul, janggal dan banyak polemik. Ada yang mau menyembunyikan ini, nggak segampang itu deh. Makin ditutupi, makin banyak yang penasaran dan makin terbongkar semuanya. Anies ditanya soal kontroversi JIS yang punya banyak masalah yang harus diperbaiki. Polemik JIS mulai dari rumputnya disebut-sebut tidak memenuhi standar FIFA sampai geger pernyataan konsultan buruh Hapot yang mengatakan JIS dirancang tidak sesuai dengan panduan. Lantas apa kata Anies? Oh iya, saya nggak cawe-cawe dah soal itu, kata Anies. Kalau JIS disanjung dan tidak ada masalah, Anies pasti bangganya setengah mati dan pamer kesana kemari ya. Tapi kalau banyak masalah, Anies mah cuma cuci tangan dan gak ikut campur. Bukan urusan dia lagi karena JIS milik Indonesia, katanya. Anies akan menjauh sejauh mungkin dari polemik ini karena nggak baik bagi elektabilitasnya yang makin kesini makin ambruk. Di survei terakhir, Anies tetap langganan posisi ketiga, hampir dipastikan kalah Pilpres 2024, nggak peduli siapa cawapresnya. Dan ketika berani ada adu rekam jejak, maka JIS kebanggaan. Tapi ketika ada polemik JIS, ngakunya nggak cawe-cawe. Hari ini kedelai, besoknya tempe, besoknya lagi tahu. Bicara tidak konsisten dan suka menghindar dari masalah, yaitu Anies. Yang paling benar memang pembangunan JIS harus diusut dan diaudit. Sama seperti Formula E. Jika diusut sampai ke dalam, kemungkinan besar ada kejanggalan dan keanehan. Ya sungguh aneh deh, stadion yang masih baru tapi dirancang seolah-olah asal-asalan dan gak memenuhi syarat dan standar yang berlaku. Mungkin ada bau tidak sedap yang sedang ditutupi. Saya dukung saja sih dibentuknya pansus untuk menyelidiki JIS ini, meskipun kedepannya telinga harus tahan dengan teriakan buzzer Anies yang membuat narasi Anies akan dijegal dan dikriminalisasi. Tahu sendirilah pendukung Anies itu gimana, pinter bikin acting dan merasa dizolimi habis-habisan. Dan kita setidaknya harus berterima kasih kepada buruh Hapot yang berani menyingkap apa yang terjadi pada JIS sehingga kita tahu penghiburan apa yang sedang dijejali ke masyarakat. Tanpa statement tersebut, mungkin penghiburan ini akan terus berlanjut sampai bertahun-tahun kemudian. Apalagi yang namanya Ges Khalifah yang dulu kenceng banget membanggakan JIS sebelum buruh Hapot buka suara. Sekarang hanya bisa terdiam tak berkutik karena narasi dan dramanya ketahuan. Mereka lah yang sesungguhnya membuat keributan terkait JIS karena dikit-dikit teriak prestasi Anies mau dihilangkan. Ya mirip anak-anak yang merengek minta dibeliin mainan tuh. Susah kalau adu debat dengan kelompok yang mau menang sendiri tanpa pengecut kalau ada skandal yang muncul ke permukaan.
JS dipertimbangkan sebagai pengganti GBK untuk menggelar Piala Dunia U17, tapi ada banyak aspek yang harus dibenahi dulu. Bahkan pemerintah minta JS direnovasi sampai dengan sesuai standar. Nah, Nasdem menyebut Anies tak punya persoalan dengan rencana perbaikan JIS. Anies Baswedan tentunya nggak punya kapasitas untuk mengatakan tidak dan iya, karena itu bukan punya dia, itu punya pemerintah, punya rakyat, punya Persija. Harusnya memang itu tanggung jawabnya Heru sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tanggung jawabnya Menteri Perhubungan dan Menteri PU untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang belum dibangun di zaman pemerintahan Mas Anies, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali. Yang mereka permasalahkan adalah pemilihan kata renovasi JIS. Menurut dia, ada perbedaan makna renovasi dengan melengkapi fasilitas JIS. Bagi Anies tidak ada persoalan, tapi apakah kemudian bijaksana menggunakan kata renovasi? Renovasi itu kan mengubah, memperbaiki, berbeda dengan melengkapi fasilitas, berbeda kalimat itu kan. Ya kalau renovasi, masa gedung baru belum dipakai di renovasi, artinya gedung ini Anies salah bangun gitu loh ya katanya. Ya ampun alamak, masa istilah ini Haji harus diperdebatkan? Benar-benar deh ya, udah ketularan Anies yang lebih mementingkan kata-kata ketimbang isi masalah. Apa sih pentingnya kata melengkapi, mengubah, memperbaiki, renovasi dan lain-lain? Ya cuman orang gak becus kerja yang lebih mementingkan kata-kata. Ada lagi cerita menarik dari JES, ini terkait dengan salah satu warga yang merekam JES dari luar. Di media sosial beredar video yang menampilkan seorang petugas melarang warga untuk merekam suasana JES dari luar. Masih belum tahu alasan larangan merekam stadion itu kenapa. Mas, kamu dari tadi ngeliput ya? Nggak boleh, nanti saya nggak yang kena nih. Nih abang ngomong aja sama komandan saya deh, kata petugas dalam video tersebut. Seorang warga pun terlihat protes dan bertanya kenapa nggak boleh ambil gambar. Dia mengaku hanya seorang warga biasa yang mau mengabadikan stadion lewat ponsel. Ini saya cuma diakses luar, kan saya nggak bilang dari media, saya ini masyarakat biasa. Itu ada orang di sana pada main HP rekam-rekam, kenapa nggak dimasalahin, kata pria itu sambil menelpon. Selanjutnya petugas itu bertanya lagi apakah pria tersebut berasal dari media. Sama aja dong pak, sama yang lain, saya masyarakat biasa, ini area publik, kecuali saya ke dalam, kata pria itu. Ya aneh memang, padahal warga yang bersangkut paut berada di luar stadion, jadi sah-sah saja untuk merekam. Ya sama seperti orang merekam Monas dari kejauhan atau menara Eiffel. Alasan paling masuk akal kenapa petugas melarang adalah karena takut ada media yang merekam, menjadikannya berita dan isu JS tidak akan berakhir. Tampaknya mulai ada yang gerah dengan gorengan terhadap JS. Bisa kita tebak-tebaklah siapa yang mulai panik dengan polemik JS ini. Bukan cuma rasa malu yang harus ditanggung, tapi juga mulai ada seruan dibentuknya pansus untuk mengusut kejanggalan JS